Sebenarnya Andrea tidak enak meninggalkan pekerjaannya. Karena hari ini Pak Andre tidak bisa mengawasi mengingat ibunya masuk rumah sakit. Beruntung ada Hendrik dan Mona yang mau membantunya. Andrea tentu saja tidak bisa meninggalkan James sendiri dalam keadaan sakit. Meski dia masih bisa melakukan sesuatu sendiri, tapi kondisi psikologisnya belum bisa Andrea tinggalkan begitu saja. Ketika sarapan tiba, pria itu memintanya untuk tetap berada di samping dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Sesekali Andrea menyuapi James seakan-akan pria itu tidak bisa makan sendiri. "Kamu tidak berangkat bekerja?" tanya James pada Andrea ketika wanita itu dengan telaten mengurus bayi besarnya yang satu ini. "Aku akan menemanimu hari ini," jawab Andrea. James menyunggingkan sebuah senyum. Andrea benar-benar menemaninya dan tidak pergi bekerja. Andrea menganggap bahwa James istimewa, itulah yang dipikirkan James padahal Andrea sedang sangat mengkhawatirkannya. James teringat makan malam romantis yang sudah dia rencanakan. Dia harus meminta konfirmasi dari Rico apakah mereka memang akan pergi sekarang atau tidak. Pak Ernest saat ini berdiri seakan mengawasi mereka. Sudut bibirnya berkedut merasa bahwa pemandangan di depannya ini begitu langka. Tidak disangka bahwa tuannya akan kembali tersenyum setelah sekian lama. "Anda butuh sesuatu lagi Nyonya?" tanya Pak Ernest. Andrea menoleh kemudian menggeleng. "Tidak ada," balasnya kecil kemudian kembali menyuapkan sesendok nasi untuk James. "Aku sudah kenyang," ujar James. "Nasinya juga sudah habis," balas Andrea yang meletakkan piringnya di atas meja. "Aku seperti sedang merawat bayi besar saja. Bagaimana nanti kalau kita sudah punya anak?" kata Andrea. Mendengar hal tersebut James mendadak diam. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya kalau dia dan Andrea punya anak. Karena selama ini fokusnya hanya untuk menghancurkan keluarganya, lalu kenapa dia harus berpikir memperpanjang keturunan keluarganya? Apalagi, ketika mereka punya anak pasti Andrea akan hamil dulu. Terbesit ketakutan yang tidak bisa dia jelaskan, namun memilih memendam karena takut Andrea mungkin saja tersinggung. Setelah mereka menghabiskan makanannya, Andrea mengajak James untuk pergi ke taman belakang menghirup udara pagi. James jarang keluar rumah, kalaupun keluar Andrea tidak tahu James pergi kemana. Andrea meminta James duduk di kursi yang menghadap kolam renang. Aroma kaporit dari kolam renang tercium keras, meski begitu mereka tetap berada di sana. "James, sayang banget kalau kolam renangnya ada tapi tidak pernah digunakan," ucap Andrea yang kini mendekat ke pinggir kolam dan mulai memainkan airnya yang terasa dingin sementara James duduk di kursi pinggir kolam. Kolam renang ini sengaja dibuat karena dulu Mama memang suka berenang. Tapi, jadi tidak pernah terpakai lagi semenjak Mama tiada, James tersenyum kecut. "Ahahaha, James, aku akan berenang juga, jadi kolam renang ini ada gunanya," ujar Andrea yang kini tertawa canggung karena merasa sudah menyinggung sesuatu yang seharusnya tidak dia singgung. "Andrea, kemarilah," panggil James. Andrea menurut. Dia mendekat ke arah James dan kini duduk di depannya, mengingat kursinya bermodel kursi panjang yang kalau ada orang duduk, pasti masih ada tempat tersisa. Siapa sangka pria itu memeluk Andrea dengan erat dari belakang. Andrea yang tiba-tiba mendapat pelukan terkekeh kecil. James benar-benar bayi besarnya yang begitu manja saat ini. Sampai-sampai Andrea tidak tahu harus bagaimana lagi menghadapi bayi besar satu ini. "Apa yang kamu sukai?" tanya James tiba-tiba. "Kamu," balas Andrea jujur. "Bukan suka dalam konteks itu maksudku, tapi benda apa yang kamu sukai atau warna apa?" tanya James lagi. "Aku suka saham," balas Andrea. "Kalau begitu aku akan memberikanmu saham Artadov sebanyak 20%, sebenarnya bisa 100 tapi aku tidak begitu yakin karena pasti kamu akan sibuk setelah memiliki banyak saham," kata James. Mendengar hal tersebut Andrea malah tertawa kecil. Ternyata James membalasnya dengan serius padahal Andrea hanya bercanda.
Toh juga di Celestine Group dia punya saham yang sama seperti Riley, sahamnya sebanyak 5%, jadi untuk apa dia minta lagi? Kenapa tertawa? Apa masih kurang? Tanya James. Tentu saja aku hanya bercanda suamiku. Kamu benar-benar akan memberikan saham padaku? Tanya Andrea. Kalau kamu ingin aku akan berikan, jawab James. Andrea memutar balik badannya dan kini menatap suaminya dengan gemas. Mendaratkan kecupan singkat di pipi suaminya sebagai tanda bahwa James memang layak mendapatkan kecupan lembut itu. Apalagi sekarang telinga pria itu memerah karena menahan malu. Sebenarnya tidak ada barang yang aku inginkan. Bagaimana kalau kamu berikan saja anakmu padaku? Kata Andrea. James tampak terkejut. Ma maksudnya? Tanyanya. Anak, bagaimana kalau berikan aku anak? Ulang Andrea. Kamu mau mengadopsi anak? Tanya James. Andrea terkekeh. Bukan begitu. Telinga James semakin merah saja saat menangkap yang Andrea maksud. Memang lelaki punya insting yang kuat ya. Tapi, tidakkah kamu berpikir ini terlalu cepat? Tanya James pada Andrea. Tentu saja tidak, justru ini sudah sangat terlambat. Aku ingin menggendong anak kecil, ucap Andrea dengan serius. James berdehem pelan. Maaf Andrea, sebenarnya aku masih belum siap. Rasanya aku takut kamu hamil. Andrea mengernyitkan dahinya bingung. Bagaimana ceritanya James bisa takut Andrea hamil? Memangnya kenapa? Kan yang akan menderita saat hamil nanti itu aku. Entah kenapa nada bicara Andrea berubah kesal saat ini. James tersenyum kecut, sepertinya Andrea salah paham dengan maksudnya. Pria itu kemudian mencoba untuk memberikan penjelasan agar Andrea tidak mudah salah paham dengan maksudnya. Mama meninggal saat dia sedang hamil. Aku hanya takut apa yang terjadi pada Mama, terjadi juga padamu. Aku dengar hamil dan melahirkan adalah hal yang sulit bagi wanita. Bagaimana kalau kamu kenapa-napa? Kali ini James mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada nada kebohongan dari ucapannya. Mendengar James yang merasa takut punya anak, Andrea jadi berpikir ulang tentang keputusannya untuk punya anak. Baiklah kalau memang seperti itu maumu. Aku juga tidak bisa tidak hamil kalau ingin punya anak. Seandainya bisa kutitipkan pada Ditra mungkin sudah kulakukan, ucapnya yang membalas ucapan James dengan gurauan supaya pria itu tidak terlalu memikirkannya. Seandainya Andrea tahu betapa leganya James mendengar hal tersebut saat ini. Dia kembali memeluk wanita itu dan menghirup aroma ceruk lehernya Andrea. Tidak disangka Andrea dan James berjalan-jalan di sekitar taman. Sebenarnya ada hal yang ingin Andrea tanyakan sembari mereka sedang berjalan santai di taman. James, saat di rumah Papa waktu itu, aku melihat taman yang ada di belakang mansion Papa. Aku merasa familiar dengan bentuk dan model tamannya. Seperti taman yang ada di sini, kemudian setelah aku tanya pada Josh, taman di sana memang sengaja dibuat mirip dengan taman di sini. Apa dulu mendiang mama mertua menyukai taman yang seperti ini? Tanya Andrea. Kalau tidak salah ingat mama memang sering berada di taman untuk menggambar, jawab James. James menyunggingkan senyumnya ketika dirinya teringat mendiang mamanya yang dulu sering duduk di taman belakang entah itu yoga, atau merawat bunga-bunga yang ada di taman. Apalagi terkadang mama akan berenang sementara James bermain di dalam. Mama suka menggambar, tanya Andrea. James menganggukkan kepalanya. Dulu dia punya butik, namun yang aku dengar sahabatnya menipu mama dan butik itu sudah lama tutup. Tapi sudah sekian lama waktu berjalan, aku tidak tahu mengenai kabar butik itu. Andrea menganggukkan kepalanya paham, sudah lama juga kejadiannya, tidak mungkin dia memaksa James untuk mengingat semuanya bukan? Maaf, aku seharusnya tidak menyinggung masa lalumu, kata Andrea. Terkadang aku ingin mengatakannya tapi merasa tidak kuat, balas James. Iya aku paham, kalau memang kamu belum siap jangan dipaksa untuk mengatakannya, ujar Andrea.
Siapa sangka saat itu Kelvin datang cepat dan ada hal yang harus dibicarakan. Mau tidak mau Andrea meninggalkan pria itu untuk sementara karena dia pun ingin mandi sebentar karena dari bangun tadi dia belum mandi sementara James sudah. Alasannya karena Andrea sempat mengecek beberapa laporan yang masuk, kemudian menemani James barulah dia punya kesempatan untuk mandi sebentar, meski tadi James ingin tetap berada di samping Andrea. Sementara itu James sedang memasang ekspresi datar ketika mendengar suara Kelvin. Padahal hari ini dia tidak ingin mendengar ada pekerjaan apapun, tapi pria itu datang tanpa bisa dicegah. Anda sepertinya terganggu karena kedatangan saya, ujar Kelvin protes. Iya, memang sangat terganggu. Sangat, Kelvin, ujarnya. Kenapa Anda tidak mengatakannya? Saya pulang saja dengan membawa info mengenai beberapa perhiasan yang sudah saya siapkan, kata Kelvin. Katakan, titah James terburu. Pria itu menyunggingkan senyumnya. Seakan-akan sengaja membuat tuannya penasaran. Kelvin kemudian mengatakan bahwa dia sudah membawa beberapa perhiasan edisi terbatas, bahkan harganya sampai miliaran, namun bagi James tentu saja itu bukan apa-apa. Saya yakin perhiasan ini akan terlihat cocok dipakai nyonya, ujar Kelvin. Kamu hanya membeli perhiasan? Tanya James. Tidak tuan, saya juga membelikan nyonya gaun lalu ada beberapa boneka dan bunga. Intinya nyonya akan terkejut ketika melihat semua hadiah yang akan dikirimkan sekarang, jelas Kelvin. James yang mendengar hal tersebut mengangguk setuju. Tentu saja harus diantarkan sekarang, karena James ingin mendengar bagaimana reaksi Andrea. Tuan, bagaimana dengan kabar operasi Anda? Kita akan berangkat 3 hari lagi, apa Anda akan membiarkan nyonya tahu masalah ini? Tanya Kelvin terdengar sedikit ragu. Dia tidak mungkin mengatakan pada James kalau Andrea sudah tahu. Karena nyonyanya itu sudah mau menjalin kerjasama dengannya untuk pura-pura tidak tahu. Sebenarnya aku kurang yakin. Karena aku ingin memberikannya kejutan. Akan lebih baik dia tidak tahu, ucap James yang membuat Kelvin seketika berubah pucat. Apa yang dia dengar sekarang? Tuannya tidak mau mengatakan kepada nyonya, lalu bagaimana ini? Kelvin mendadak panik. Anda benar-benar tidak mau mengatakannya kepada nyonya? Tanya Kelvin. James menghela nafasnya jengah. Aku tidak mau dia kecewa ketika tahu operasiku tidak berjalan lancar. Lebih baik Andrea tidak tahu. Kelvin menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Bisa dilihat sekarang bagaimana raut wajahnya yang frustasi, mau tidak mau dia akan mengatakan hal ini kepada nyonya, berharap nyonyanya itu mau mengerti. Dr. Charles membuat segalanya semakin rumit. Seandainya pria tua baya itu tidak mengatakan apapun kepada nyonya, mungkin saja nyonya tidak tahu. Bagaimana dengan Rico? Apa aku bisa melakukan kencan makan malamku dengan Andrea hari ini? Tanya James. Menjawab tuan, Rico mendadak ada meeting penting dengan investor terkait pengembangan aplikasi baru. Mereka sangat tertarik pada aplikasi yang hendak diluncurkan, jawab Kelvin. James terlihat berpikir serius. Luncurkan saat hari ulang tahun Andrea. Kelvin terlihat bingung, kemudian memeriksa tanggal dan ternyata ulang tahun nyonyanya masih tinggal 2 bulan lagi. Oh astaga. Tuannya ini sengaja mau menyiksanya. Tapi tuan, waktunya terlalu lama mengingat nyonya ulang tahun masih tinggal 2 bulan lagi, ujar Kelvin. Aku tidak peduli, balas James acuh. Disinilah kesabaran Kelvin diuji. James memang orang yang sangat teliti, namun dia juga terkadang agak semena-mena dan gila. Asisten seperti Kelvin bisa apa? Selain menuruti apa kata tuannya. Andreaku pasti cantik mengenakan gaun-gaun dan perhiasan mewah, gumam James. Kelvin merinding geli ketika tuannya memanggil nyonya dengan sebutan Andreaku. Entah sebutannya yang memang terdengar menggelikan atau Kelvin yang terlalu berlebihan dalam menyikapinya, intinya Kelvin bergidik tidak sanggup menjadi pendengar kata-kata romantis James.
Mendadak Kelvin ingat ada satu masalah lagi yang harus dia sampaikan dan ini terkait pencarian mereka terhadap Nanya Novin yang dimaksud oleh tuannya. "Tuan, sebenarnya ada hal yang ingin saya sampaikan," ujar Kelvin. "Apa?" tanya James. Tok, tok. Suara ketukan pintu membuat Kelvin mengurungkan niatnya. Suara wanita yang mereka kenal menyapa dan membuat tuannya itu kembali mengulas senyum yang terlihat aneh. "Andrea, kamu datang?" tanya James. "Iya, aku mengganggu kalian ya?" balas Andrea. "Tentu tidak nyonya, kami," Kelvin terpotong. "Biarkan aku menjawab," potong James yang sengaja menyela ucapan Kelvin. Andrea terkekeh pelan. "Tidak apa-apa dong James, biarkan saja Kelvin yang menjawab." "Kamu milikku," tegas James. "Iya aku tahu, kamu bahkan sudah melakukan semuanya tapi tetap saja posesif hal-hal seperti ini," ucap Andrea sembari mengendikkan bahunya. Kelvin hanya bisa diam sambil mengelus dada sabar. Kelakuan tuan dan nyonyanya memang benar-benar agak di luar batas kemampuan. Apalagi saat ini nyonyanya juga selalu bebas mengatakannya seakan melupakan fakta bahwa ada perjaka yang masih single di antara mereka. "Aku harus melindungi milikku dengan posesif," ujar James. Andrea berdecak sebal. "Ya sudah lanjutkan pembicaraannya, aku mau ke pantry." "Ikut," kata James. "Lanjutkan saja pembicaraan kalian," balas Andrea. James tentu tahu hari ini Andrea tidak masuk bekerja. Pasti dia meluangkan waktunya yang berharga untuk James, tidak mungkin James membiarkannya begitu saja. "Aku tidak ingin melanjutkannya lagi," tegas James. "Tapi bagaimana dengan Kelvin?" Andrea melirik Kelvin yang saat ini menggeleng dengan cepat seakan dia memang tidak apa-apa kalau ditinggal. "Apa ada hal penting yang ingin kamu sampaikan lagi Kelvin?" tanya Andrea. "Tidak ada nyonya," jawab Kelvin. Andrea menyipitkan matanya curiga. Karena teringat Kelvin yang memang sengaja merahasiakan kabar operasi James. "Sekarang apa lagi?" Seakan paham dengan tatapan mata Andrea, Kelvin mengangguk dengan pasrah memberikan kode. Andrea hanya bisa menarik senyum paksa. "James, kamu beneran mau ikut?" "Iya," jawab James. Pada akhirnya saat ini James duduk di pantry. Membiarkan Andrea memasak karena katanya Andrea punya resep camilan yang enak dan khusus dia buat untuk James. Jangan tanya Kelvin punya kerjaan atau tidak, tentu saja Kelvin diminta untuk memvideokan momen ini. Karena katanya Kelvin juga tidak ada pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya. "Boleh aku bantu?" tanya James. "Tentu saja," jawab Andrea. Namun James terdiam sejenak karena merasa dia bukannya membantu justru nantinya hanya akan merepotkan. "Tidak jadi." "Kenapa?" "Ayo bantu, kamu bisa mengulen adonan kan?" ajak Andrea. Awalnya James merasa minder untuk membantu karena dia tidak bisa melihat, sehingga apapun yang dia lakukan pasti akan salah dan hanya merepotkan, setidaknya itu yang dipikirkan oleh James. Andrea gemas sendiri dan kini mulai memasangkan apron kepada James, dia mengambil kesempatan memeluk James. Pria itu tertawa kecil ketika tangan Andrea terasa sedikit menggelitik. Kelvin hanya bisa menatap mereka dengan pasrah. Kemesraan yang akan membuat orang-orang iri. Andrea mengajari James menguleni adonan. Sesekali memberikannya noda tepung di wajah pria itu. Mana sekarang James menggunakan sweater berwarna hitam dengan celana abu kotak-kotak panjang. Sudah bisa dipastikan betapa kotornya pakaian yang dikenakan oleh James. Pak Ernest yang baru saja kembali dari gudang tersenyum cerah ketika melihat tuan dan nyonya rumah ini menikmati momen romantis mereka. Dia melirik Kelvin yang kini mengabadikan momen tersebut. Setelah berperang di dapur, kue yang mereka buat akhirnya jadi. Namun Andrea meminta James untuk mengganti pakaian dulu, karena banyak sekali tepung menempel di bajunya. James tidak ingin dituntun siapapun dan memilih pergi sendiri, walaupun tadi Kelvin sudah menawarkan diri. Sementara Andrea memang membiarkan James melakukan apa yang dia mau. "Nyonya," panggil kepala pelayan.
Ada apa Pak Ernest? Tanya Andrea. Ini pembukuan dana yang sudah saya rincikan terkait pengeluaran rumah tangga, ucap pria tua baya itu. Andrea mencuci tangannya hingga bersih sebelum akhirnya mengambil buku tebal yang ukurannya tidak terlalu besar itu dan membacanya dengan cermat. Bagus, tidak ada dana yang kurangkan? Tanya Andrea. Tidak ada Nyonya. Saya mungkin akan menyerahkan wewenang mengurus rumah ini kepada Anda. Sehingga nanti Anda tinggal memerintahkannya kepada saya, jelas Pak Ernest. Andrea tersenyum kecil kemudian menyerahkan pembukuan itu kepada Pak Ernest. Pekerjaannya sudah sangat banyak, untuk mengambil pekerjaan baru rasanya Andrea tidak sanggup. Apalagi bayi besarnya itu butuh perhatian ekstra. Kenapa Nyonya? Tanya Pak Ernest. Saya mempercayakan Pak Ernest mengurus keperluan rumah tangga. Kalau memang kurang Anda bisa mengatakannya pada saya, jawab Andrea. Pak Ernest tersenyum haru, betapa senangnya mengetahui bahwa Nyonya Andrea begitu mempercayai dirinya. Tentu saja Pak Ernest tidak akan pernah merusak kepercayaan yang sudah dia dapatkan. Kali ini tatapan mata Andrea jatuh kepada Kelvin, dia masih penasaran tentang apa yang sebenarnya James katakan lagi. Pak Ernest, saya boleh minta tolong ambilkan beberapa apron baru di gudang. Apron yang dikenakan James hampir terbakar tadi dan sudah sangat kotor, tolong diganti saja, pinta Andrea. Pak Ernest menurutinya dan kini meninggalkan Andrea dan Kelvin berdua saja. Kelvin sudah tahu kalau nyonyanya begitu tidak sabaran mendengar informasi apa yang saat ini Kelvin akan bagikan. Tuan tidak ingin memberitahu Nyonya masalah operasi mata, ujar Kelvin. Andrea mengernyit bingung. Kenapa? Tuan beralasan kalau dia takut, operasi tidak berjalan lancar dan hanya membawa pulang kekecewaan. Jadi saya rasa, Nyonya bisa merahasiakan hal ini juga. Tanya Kelvin. Andrea menghela nafas sejujurnya dia merasa kesal sekaligus kecewa. Kenapa James harus menutupi hal ini darinya? Andrea mau ikut menemani James saat operasi. Meski dia sendiri tidak yakin bisa atau nanti terhalang jadwal, tapi seharusnya James tidak merahasiakannya begitu saja bukan? Iya saya mengerti. Tolong temani dia ya Kelvin, pinta Andrea. Pasti Nyonya, jawab Kelvin. Jangan lupa kabarkan pada saya apapun yang terjadi, bahkan dari saat dia masuk ke ruangan operasi, tambah Andrea. Kelvin kembali mengangguk. Setelah perbincangannya selesai, kemudian tuannya juga sudah kembali. Mereka duduk di ruang tengah, menikmati camilan yang masih hangat buatan Andrea dan James. Bagaimana dengan rasanya James? Tanya Andrea. Enak, jawab James. Itu saja. Andrea berdecak sebal. Lalu aku harus berkata apa? Kali ini James benar-benar bingung. Memangnya kata apa yang diinginkan oleh Andrea? Kelvin yang juga ikut mencoba camilan buatan Nyonya dan tuannya tampak berbinar ketika menelan cookies coklat tersebut. Ini sangat enak Nyonya. Rasa coklatnya tidak begitu manis dan tidak juga pahit. Ini rasa yang saya suka, puji Kelvin. Terima kasih Kelvin, balas Andrea. Tentu saja hal itu mengundang rasa panas tidak rela karena Andrea justru lebih memihak Kelvin. Kenapa kamu tidak berterima kasih padaku juga? Tanya James. Andrea yang mendengar hal tersebut menoleh ke arah James. Kekanakan sekali si suamiku ini. Kekahan gemas muncul dari bibir Andrea, dia menggenggam tangan James begitu juga sebaliknya, kini James duduk semakin dekat saja. Tidak disangka Kelvin justru harus melihat pemandangan yang luar biasa ini lagi. Pria itu mendadak bangkit setelah mendapatkan pesan kalau semua barangnya sudah sampai. Tuan, semuanya sudah datang, lapor Kelvin. Andrea mengernyitkan dahinya bingung. Siapa yang datang? Pikirnya bergejolak. Sementara itu James mengangguk dan meminta mereka semua membawakan barang-barangnya masuk. Andrea bisa lihat dengan jelas bertumpuk-tumpuk kardus itu mulai disusun menjadi satu kesatuan. Bahkan ada etalase kaca yang berisi perhiasan mewah berwarna zamrud. Ini semua apa James?
Tanya Andrea bingung. Untukmu, jawab James. Bagaimana, kamu suka? Tanya James. Andrea menutup mulutnya tidak percaya. Lebih tepatnya merasa heran, dia bahkan bangkit untuk melihat langsung beberapa etalase perhiasan dan juga gaun mewah yang dibawa masuk satu persatu. Tentu dia yakin harga dari setiap barang ini tidak mungkin tidak mahal. Yang membuatnya bingung, bagaimana James bisa membeli semua ini? Kamu membelikan semuanya? Tanya Andrea. James menganggukkan kepalanya dengan senyum sumringah. Dia menanti pelukan Andrea yang kemudian membisikkannya kata-kata pujian, karena hal itu yang James harapkan. Tapi siapa sangka kalau wanitanya terdengar menghela nafas berat. James yang semula sumringah kini terlihat bingung. Sementara Kelvin ketar-ketir melihat raut wajah nyonyanya yang tidak puas. Ini semua begitu mahal, kalaupun kamu ingin memberikan hadiah. Jangan terlalu banyak, ucap Andrea yang kini mulai melembut. Jadi aku salah ya memberikan semua ini. James merasa tidak puas, kali ini dia akan memastikan Kelvin kena hukuman berat. Tidak salah, tapi lain kali jangan banyak-banyak. Aku juga tidak selalu mengenakan hal seperti ini, jelas Andrea. Melihat raut wajah suaminya yang langsung berubah, Andrea jadi merasa bersalah sendiri. Dia terkekeh pelan kemudian mendekat ke arah suaminya. Memberikan pelukan manja yang membuat senyum James kembali terbit. Tapi terima kasih banyak atas hadiahnya ya. Aku merasa senang, kamu ingat untuk memberikanku hadiah. James meraba dan menggapai tangan Andrea setelah pelukan wanita itu lepas. Dia menggenggam tangan wanitanya dengan perasaan yang bahagia. Rasanya apa yang aku berikan ini memang masih kurang Andrea. Kamu berhak dapat lebih dariku. Bahkan nyawaku sendiri masih tidak cukup untukmu, ujar James. Andrea mendonggak menahan air mata haru yang hendak keluar. Dia terharu bukan karena diberikan hadiah yang banyak seperti ini. Tapi rasa haru itu muncul karena baru pertama kali dia merasa sangat dicintai oleh pria. Rasanya begitu menyenangkan. Ribuan kupu-kupu seakan menggelitik perutnya. Andrea kembali memeluk James, meski dia tidak bisa menahan tangis haru. Terima kasih karena sudah mencintaiku. Justru seharusnya aku yang mengatakan hal itu Andrea. Terima kasih sudah hadir di hidupku, balas James. Kelvin tanpa sadar ikut tersentuh. Dia mengambil ponsel dan mengabadikan momen tersebut melalui kamera ponselnya. Nyonya Andrea memang patut dikagumi. Dia adalah wanita yang tidak menyerah memperjuangkan cintanya, padahal saat itu jelas-jelas Tuan menolak nyonyanya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.